Kita di Kabupaten Nganjuk, dan ini adalah Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan. Kita akan berkunjung sekaligus berziarah ke makam Ki Ageng Ngliman. Ini adalah Gedong Wetan. Nah, pemakaman ini ada di sebuah perbukitan atau bukit semacam itu. Sejauh mata memandang, yang kita lihat adalah deretan-deretan makam yang berjajar di kawasan pemakaman ini. Ada yang menarik ketika saya mencoba memperhatikan lebih teliti deretan-deretan makam yang ada di bagian bawah area pemakaman Gedong Wetan ini. Beberapa makam terlihat tak beraturan posisinya. Ada yang membujur ke utara, ada yang melintang ke barat. Yang melintang ke barat, sebagian netizen menyebutnya sebagai makam Wong Kalang. Itu sempat saya tampilkan dalam video saya di TikTok maupun reel Facebook beberapa hari yang lalu. Sementara itu, makam Ki Ageng Ngliman sendiri terletak pada bagian atas pemakaman ini. Untuk menuju ke makam Ki Ageng Ngliman, kita harus menaiki beberapa anak tangga yang jumlahnya lumayan banyak. Konon, menurut kepercayaan beberapa orang, tangga ini ketika dihitung ke atas dan ke bawah jumlahnya tidak pernah sama. Sekali lagi itu tentu saja mitos. Tentang faktanya, saya bahkan tidak menghitungnya. Makam Ki Ageng Ngliman ini lumayan ramai diziarahi orang-orang yang datang dari Nganjuk maupun dari luar Nganjuk. Bahkan ketika kita lebih teliti melihatnya, ada beberapa orang yang tirakat di area permakaman Ki Ageng Ngliman ini. Ki Ageng Ngliman konon adalah putra dari Sunan Giri, Raden Paku. Nama aslinya adalah Aliman. Kisah tentang Aliman, putra Sunan Giri ini tercatat dalam Babat Alit. Pun juga catatan literatur of Java yang ditulis 1967 sampai dengan 1980, yakni T.H. Pijet menyebutkan bahwa pada tahun 1485 Masehi, saat Kanjeng Sunan Giri membangun Kedaton di puncak bukit yang kemudian dikenal sebagai Giri Kedaton, saat itu pula beliau membangun pesantren untuk sarana pusat pembelajaran agama Islam. Nah, hal ini agak kontradiktif dengan perilaku Aliman, sang putra Sunan, yang ternyata agak nyeleneh. Aliman secara tidak langsung telah menggerogoti ajaran Islam. Setidaknya demikian menurut catatan. Aliman dikisahkan tidak henti-hentinya mencemooh pengetahuan para santri. Ilmu para orang-orang alim terus direndahkan, dan itu tentu saja membuat keresahan di mana-mana. Hal ini karena tindakan-tindakan itu digolongkan dapat merusak agama Islam dan dapat mengakibatkan masjid pondok menjadi sepi. Ulah Aliman putra Sunan Giri ini tidak bisa dibiarkan. Sang Sunan kemudian memutuskan membuang sang putra ke sebuah bukit yang kelak dikenal sebagai Gunung Liman. Letaknya bersebelahan dengan Gunung Wilis. Ini berada di wilayah Kabupaten Brebek saat itu, yang kemudian saat ini dikenal sebagai Kabupaten Nganjuk. Di tempat pembuangannya ini, Aliman justru mengajarkan ilmu kanuragan dan ilmu kaditayan kepada orang-orang yang ikut bertempat tinggal di sana. Dari situ, kemudian Aliman mengangkat dirinya menjadi Ki Ageng, yang kemudian dikenal dengan nama Ki Ageng Haliman atau Ki Ageng Ngliman. Padepokan Ki Ageng Haliman ini dalam waktu singkat terkenal, tersohor, sehingga banyak murid yang terus berdatangan untuk belajar kanuragan dan kesaktian pada Ki Ageng Ngliman. Sementara itu, karena semakin banyaknya pengikut dan murid, Ki Ageng Ngliman merasa memiliki kekuasaan sendiri. Beliau kemudian memperlihatkan sikap yang menantang pemerintah. Dalam kisah ini disebutkan pemerintah Mataram. Dalam sekejap, Ki Ageng Ngliman kemudian dianggap sebagai tokoh yang balelo dan tentu saja membahayakan kekuasaan negara. Dalam kisah Berang Wetan, berdasarkan Babat Alit dan Babaten Nagara Pacitan, dikisahkan Ki Ageng Ngliman kemudian ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Beliau dibawa ke Solo dan kemudian dihukum mati.
Ini tentu saja agak kontradiktif, karena di awal kisah disebutkan bahwa Aliman atau Ki Ageng Ngeliman adalah putra dari Sunan Giri yang hidup di tahun 1400-an. Namun, apabila menyebut pusat pemerintahan Mataram berada di Solo atau di Kartosuro, tentu saja ini sudah berada pada tahun 1700-an, atau setidaknya akhir 1600-an. Rentang jarak 200 tahun lebih tentu saja agak kontradiktif, karena rata-rata usia orang Jawa saat itu pun tentu tidak akan lebih dari 200 tahun. Oleh karenanya, apabila merunut pada kisah ini, tentu saja proses hukuman mati yang dialami Ki Ageng Ngaliman dilaksanakan kurang lebih di era pemerintahan Pajang, atau paling mudah di era awal-awal pemerintahan Mataram di bawah Panembahan Senopati, atau putra atau cucunya, yakni Sultan Agung Hanyokrokusumo. Tapi kisah ini memang berasal dari apa yang terdata dalam Babat Alit, yang tentu saja tingkat kevalitannya berbeda jauh dengan prasasti yang ditulis pada saat yang bersamaan dengan peristiwa itu terjadi. Sampai dengan saat ini memang baru satu-satunya kisah tentang asal-usul Ki Ageng Liman. Kita berharap semoga ke depan ada penelitian lebih lanjut tentang sejarah Ki Ageng Liman yang dimakamkan di Gedong Wetan, Liman, Sawahan, Kabupaten Nganjuk ini.